Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi kita di kuliah hidrolika. Kita akan melanjutkan tentang fluida dinamis, yaitu gerakan fluida yang mengalir. Kita akan masuk ke open channel flow, yaitu aliran di saluran terbuka. Nanti kita akan masuk tentang penjelasannya. Tapi sebelum itu, saya akan mengajak teman-teman semua untuk berimajinasi. Bayangkan kita sedang field trip. Field tripnya nggak tanggung-tanggung nih, kemana? Ke Bali. Ngapain? Karena di Bali kan banyak pantai, banyak lautnya. Jadi kita ke sana. Oke, kita satu kelas, jalan-jalan, naik pesawat, terbang. Pandemi sudah usai, amin. Bali sudah dibuka. Kita sedang mau jalan-jalan kemana melihat fenomena lautnya. Kita naik kapal terbang, terus di angkasa, ketika sudah enak-enak, nyaman, sedang tenang-tenang, jalan tiba-tiba terjadi ini. Saja sebentar yang pasang yang seatbelt ya ada. Bapak dan Ibu yang terhormat, karena keadaan cuaca, silakan kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman Anda. Untuk sementara, dari dulu tidak menggunakan kamar kecil, sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, due to weather conditions, please be seated and fasten your seatbelt. Apa yang teman-teman rasakan ketika lagi tenang-tenang terus ada getaran sebegitu besarnya di pesawat yang kita naiki? Dijamin tuh kalau nggak pada yang muslim pada zikir, pada astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Atau yang lainnya pada pegangan tangan, pada segala macam. Kenapa? Karena ya deg-degan banget nih kalau pas terjadi turbulensi sebesar ini di pesawat kita. Dan ini hal yang maksudnya yang lumrah. Mungkin tidak membahayakan karena tapi dijamin banget bikin sport jantung kita semua. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan kapal bisa bergetar sedemikian membuat kita deg-degannya? Ada yang mau kasih tahu? Coba kita jawab di grup sebelum kita masuk ke materi. Monggo silakan. Saya tunggu di grup. Oke. Kita turun dan alhamdulillah kita turun di Bali terus kita mengikuti kuliahnya. Lanjut. Sebelum kita masuk ke materi yang tentang open channel flow-nya, kita akan membicarakan terlebih dahulu tentang beberapa angka non-dimensional yang sangat penting di analisa mekanika fluida. Kalau kita berbicara tentang fluida, ini ada beberapa nih parameter-parameter yang dipakai, yang sangat sering dipakai untuk menganalisa sebuah kondisi fluida. Apa aja? Ntar kita masuk. Sebenarnya ada banyak parameter-parameternya, tapi ini yang paling penting. Dan untuk untuk dasarnya ini cukup. Nanti ke depannya akan banyak. Ada beberapa. Yang akan pertama kita pelajari, akan kita ketahui adalah namanya Reynolds numbers atau bilangan Reynolds. Tahun 1880, seorang ilmuwan bernama Osborne Reynolds, dia mempelajari nih bahwa ternyata aliran itu bisa bergerak dari laminar. Waktu itu dia belum tahu, pokoknya dia sebutin ini ada bergerak namanya dari laminar ke aliran turbulen kalau dalam suatu pipa. Terus dia sebut apa sih batas suatu aliran itu berubah dari laminar ke turbulen, itu disebut Reynolds numbers. Kita udah kemarin ngelihat bagaimana salah satu video di kuliah sebelumnya betapa menariknya aliran laminar. Canggih banget. Nah, sekarang kita mau masuk ke apa sih yang menyebut suatu itu laminar atau turbulen. Yang membedakannya, yang menjadi karakteristiknya untuk dipelajari adalah namanya Reynolds numbers. Apa sih Reynolds numbers itu? Reynolds numbers itu dia merupakan intinya adalah rasio dari gaya inersia terhadap gaya viskositasnya. Jadi
kalau misalnya bisa dibilang gaya inersia itu cenderung ke depan, maka cenderung membuat fluida itu terus ke depan, terus melaju, sementara gaya viskositas itu adalah gaya yang cenderung menahan si laju si fluida tersebut. Interaksi dua gaya ini direpresentasikan dengan Reynolds numbers. Apa aja sih Reynolds numbers itu? Reynolds numbers itu Reynolds numbers itu adalah yang pertama adalah rho kali V kali D per mu. Ini mu nyebutnya nih. Apa sih? Pertama tergantung dari densitas dari fluidanya, kecepatan fluidanya, diameter pipanya, dan viskositas, dynamic viscosity dari fluidanya. Oke? Terus ini tergantung textbook, cuma kurang lebih seperti ini. Sebuah aliran dikategorikan sebagai laminar ketika dia Reynolds number-nya kurang dari 2000. Dia akan mengalami masa transisi unstable flow di antara 2000 sampai 4000. Dan dia akan di atas 4000, dia akan mengalami turbulent flow. Oke? Kenapa ini penting? Karena hampir semua industri yang melibatkan fluida ini akan mengalami yang namanya ini nih, perubahan dari laminar ke turbulent. Kalau ada fluidanya pasti kayak gini. Menjawab juga tentang yang ketika kita lagi jalan-jalan ke Bali tadi. Apa sih yang menyebabkan getaran di pesawat segitu besarnya? Salah satunya adalah karena kapal mengalami turbulensi. Sebenarnya mengalami turbulensi itu bukan kapalnya, tapi pola aliran udara di belakang si pesawat. Sehingga pola alirannya sebegitu turbulennya sehingga si kapal bergetar. Kurang lebih seperti itu. Ntar kita lihat. Ini contohnya bagaimana perubahan dari aliran laminar menuju ke aliran turbulen. Kita lihat ya. Ini biasanya sih dilakukannya di di laboratorium, tapi kita belum punya, dan biasanya laboratoriumnya kalau bisa kayak gini nih, udah bisa kayak gini. Oh, ini canggih banget. Kita lihat. Jadi ini apa sih? Ini adalah pipa yang bentuknya adalah segi 4. Lalu di salah satu ujungnya dipasangi dengan aliran air yang bergerak. Nih aliran airnya bergerak nih. Jadi pipanya dipenuhi oleh si air ya, si fluidanya. Oke, lalu dinyalakan, lalu sedikit demi sedikit kecepatannya ditambah. Sekarang kita lihat. Jaraknya 30 cm dengan lebar 5 cm. Arah airnya ke sana, kecepatannya oke. Lalu di tengah-tengahnya diberi semacam hambatan. Dan aliran airnya adalah uniform flow ya. Oke, kita lihat. Lalu untuk memvisualisasikan alirannya diberi semacam tinta. Biar kelihatan. Biar kelihatan bagaimana pola alirannya ketika lewat sebuah hambatan. Ini video keren banget, asik keren banget. Ini ketika airnya berjalan dengan pelan. Ingat ya, ini semuanya nih, bentar. Ini semua sepanjang ini tuh terisikan air semua ya. Terisikan air semua. Menarik ya. Tidak ada mixing antara layer, tidak ada campurannya. Terus makin sedikit demi sedikit diperbesar kecepatannya. Lihat sudah mulai terjadi disturbance pada alirannya. Terjadi yang tadinya lurus alirannya sekarang udah mulai goncang-goncang. Ya, dia naik ke atas terus ke bawah dayanya. Terjadi yang namanya nanti ini nih, sebentar. Terbentuk yang namanya vortex. Lanjut. Makin cepat si airnya bergerak, makin besar makin besar vortexnya. Tadi sampai sini ya. Makin cepat itunya, makin besar si vortexnya. Makin lebar vortexnya, makin bercampur airnya.